Perkenalkan, nama saya Fani Neno dengan NIM 19030303055, kelas B, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Mata kuliah Gerakan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari review buku Memikirkan Kembali Gerakan Kebebasan Kulit Hitam. Pada sore hari, tanggal 24 April 1942, ribuan pemprotes Afrika Amerika berkumpul di ibu kota negara bagian di Annapolis, Maryland. Para demonstran datang untuk memprotes pembunuhan seorang tentara tak bersenjata bernama Thomas Browardus yang ditembak oleh petugas polisi Baltimore Edward Bender. Browardus adalah salah satu dari 10 orang kulit hitam yang dibunuh oleh polisi di Baltimore sejak Robert Stanton menjadi komisaris polisi di kota itu pada tahun 1939. Ketika protes lokal untuk menyingkirkan Stanton dan pembawa pembunuh Browardus ke pengadilan tidak membuahkan hasil, penyelenggara mengalihkan perhatian mereka ke gubernur. Salah satu kepala Letnan Randolph adalah Benjamin F. McLaurin, seorang pemimpin buruh lama yang telah membantu mengorganisir kuli angkut mobil tidur pada tahun 1920-an dan 1930-an dan yang diminta oleh para aktivis Baltimore pada bulan April 1942 untuk membantu mengorganisir pawai Annapolis. Aktivis NAACP seperti Lily Jackson sangat penting untuk upaya desegrasi lokal dan nasional. Misalnya kampanye hukum NAACP melawan segregasi membantu mengamankan keputusan Mahkamah Agung yang penting dalam transportasi antar negara, bagian hak suara, dan pendidikan. Kerusuhan tetap menyelimuti periode tersebut. Kerusuhan ras yang serius di Detroit dan New York pada tahun 1943 mendahului kekerasan pasca perang terhadap orang Afrika Amerika, terutama di selatan di mana upaya-upaya yang longgar untuk menyerang segregasi dan ketidaksetaraan mulai terbentuk. Pencitraan ulang perjuangan kebebasan kulit hitam. Dalam pembukaan setiap volume dalam seri buku Harlan Davidson American Story, sejarawan John Hope Franklin dan Abraham Eisenstadt menulis bahwa setiap generasi menulis sejarahnya sendiri karena mereka melihat masa lalu dalam perspektif yang diperpendek dari pengalamannya sendiri. Ketika bangsa berhenti sejenak untuk mengingat peringatan 50 tahun pengesahan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965 pada tahun 2015, mungkin ada lebih banyak minat pada perjuangan kebebasan orang hitam daripada kapanpun dalam sejarah bangsa, bahkan sebanyak apa yang diperjuangkan oleh perjuangan itu. Untuk dicapai tampaknya berada dalam bahaya. Di samping pemenang yang dicapai oleh perjuangan kebebasan kulit hitam adalah tantangan saat ini, termasuk tingkat pengangguran kulit hitam yang mengejutkan, kebrutalan polisi yang meluas, dan penahanan massal yang belum terjadi sebelumnya. Ledakan dalam jumlah yang banyak, penelitian didedikasi untuk perjuangan kebebasan orang kulit hitam selama 2 dekade terakhir telah menghasilkan historiografis yang diperkaya tentang hak-hak sipil dan gerakan kekuatan orang hitam, yang tidak hanya mendokumentasikan masa lalu dan berusaha memahami masa kini, tetapi juga mengangkat pertanyaan substantif tentang bagaimana kita memahami sejarah dan warisan keduanya.
periodisasi, dan parameter. Sebagian besar beasiswa baru telah menggantikan narasi lama yang memandang gerakan hak sipil, khususnya sebagai produk kekuatan berbeda yang sebagian besar dialami oleh keputusan Mahkamah Agung AS tahun 1954 dalam Brown 5, Board of Education, dan penggabungan di awal 1950-an. Paradigma dominan tahun 1954 hingga 1968 yang memisahkan gerakan hak sipil antara keputusan Brown dan pembunuhan pendeta Dr. Martin Luther King telah membuka jalan setidaknya di kalangan akademis ke pandangan yang jauh lebih luas. Karya-karya sejarah yang baru-baru ini diterbitkan telah mendorong batas-batas temporal gerakan ke Perang Dunia. Kepribadian dan organisasi studi populer tentang perjuangan kebebasan orang kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an umumnya berfokus pada para pemimpin dan organisasi dikunci. Karya-karya ini memiliki nilai yang luar biasa sebagai sumber daya ilmiah tentang gerakan, tetapi cenderung lebih mengutamakan karya raja daripada aktivis dan organisasi lain. Sementara penulis karya-karya ini dengan mudah mengakui pendapat King. Utang kepada sejumlah individu dan kelompok yang membantu mencapai kemenangan ini, mereka berpendapat bahwa kepemimpinan nasional raja sangat diperlukan untuk kemenangan legislatif utama, termasuk Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Suara tahun 1965. Perempuan, gender, dan seksualitas. Studi lain yang mempertimbangkan pentingnya gender juga telah membantu sejarawan dan ilmuwan sosial memikirkan kembali sejarah dan warisan perjuangan kebebasan orang kulit hitam. Perjuangan kebebasan ini termasuk biografi terkenal dari wanita terkemuka dalam gerakan seperti Ella Baker dan Black Freedom Movement karya Barbara Ransby, Visi Demokrat Radikal, dan The Rebellious Life of Mrs. Rosa Parks karya Jean Theo Harris. Studi juga mengeksplorasi pengorganisasian akar rumput yang signifikan dan kepemimpinan perempuan kulit hitam ditampilkan dalam pengembangan gerakan dan organisasi protes nasional maupun lokal. Daniel Margulies at the Dark End of the Street dengan cermat mendokumentasikan kekerasan dan pelecehan seksual yang merajalela yang dikunjungi pada wanita kulit hitam oleh pria kulit putih di bawah segregasi dan bagaimana perlawanan itu terhadap kekerasan. Kekerasan semacam itu memainkan peran kunci dalam menetapkan konteks untuk perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1900-an dan 1960-an. Pemerkosaan geng sadis terhadap petani bagi hasil berusia 24 tahun Recy Taylor pada tahun 1944 adalah latar belakang pekerjaan Maguire. Sekelompok 7 pria kulit putih bersenjata mengacukan pisau dan senapan menyerang istri dan ibu yang dihormati ketika dia kembali dari pertemuan doa Kerajaan Kekudusan Rock Hill di Evansville, Alabama. Kebebasan Utara. Penerbangan putih orang kulit putih yang didokumentasikan oleh Kurz di Atlanta yang akan datang kemudian ke kota-kota utara, di mana jumlah orang kulit hitam
tetap relatif rendah. Sementara sejarah perjuangan untuk mengakhiri segregasi di selatan terdokumentasi dengan baik, tetap menjadi pusat sebagian besar kisah perjuangan kebebasan kulit hitam tahun 1950-an dan 1960-an. Penelitian yang mengeksplorasi sifat kesetaraan rasial di luar selatan tetap berkembang dengan baik. Dalam proses menginterogasi keberadaan segregasi de facto, karya-karya mereka juga mengeksplorasi bentuk-bentuk baru segregasi yang menyertai pelarian pinggiran kota, kulit putih, dan pengangguran besar-besaran yang disebabkan oleh diskriminasi pekerjaan dan diindustrialisasi. Orang Afrika Amerika di luar selatan juga berjuang melawan 6 derajat segregasi yang dibuat lebih berbahaya oleh reputasi utara, berbagai tempat perlindungan dari bentuk-bentuk apartheid selatan yang lebih terang-terangan. Yang pasti di utara dan barat Afrika Amerika, ras minoritas lainnya mengalami diskriminasi dalam perumahan, pendidikan, dan pekerjaan, serta merasakan sengatan pahit dari Jim Crow Justice. Pada tahun 1991, Profesor Universitas Howard Arnold Taylor menyamakan fase heroik gerakan hak sipil dengan Perang Saudara Kedua, menyoroti konteks besar yang akhirnya mengarah pada kasus pengadilan dan undang-undang penting seperti Brown V, Board of Education and Civil Rights Act, tahun 1964. Taylor mengusulkan untuk mengukur kemajuan gerakan melalui kampanye yang paling menonjol. Ini termasuk Boycott Bush Montgomery, tahun 1955. Baik, sekian penjelasan review dari buku. Sekian hasil review saya dari buku Memikirkan Kembali Gerakan Kebebasan Kulit Hitam. Terima kasih.